Idul Adha rahimakumullah. Hari ini ayo kita basahi lidah kita dengan takbir, tahmid dan tahlil. Kita gemakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ke segala penjuru angkasa dengan penuh sukacita, kadang dengan tetesan air mata, sebagai ekspresi rasa harap kita akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sebagai rasa ekspresi kita takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai ekspresi rasa syukur kita akan nikmat-nikmat Allah. Kita bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dalam Idul Adha dan merayakannya dengan kebahagiaan bersama-sama. Padahal banyak saudara kita yang tidak bisa hadir di sini bersama kita lantaran sakit, lantaran terhalang, atau mungkin karena telah mendahului kita. Betapa indahnya kemanusiaan kita pada hari ini dengan lantunan takbir, tahmid dan tahlil dari lubuk hati yang paling dalam. Kita sadari betul selama ini yang kita besarkan adalah bukan Allah, tetapi yang kita besarkan adalah selama ini harta emas, popularitas, kedudukan dan perkara keduniaan lainnya, sehingga membuat rohani kita menjadi tumpul dan tidak berkembang. Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah Idul Adha rahimakumullah. Pada hari raya Idul Adha semestinya yang berbahagia, dan semestinya yang berbahagia bukan orang tertentu saja. Seharusnya kita semua bergembira, berbahagia, karena ini hari raya adalah hari untuk seluruh umat Islam sedunia. Kurban yang mengiringi Idul Adha adalah bukti bahwa Islam menggariskan agar hari raya melahirkan kegembiraan bersama. Peristiwa yang dialami Rasulullah SAW sendiri ketika itu Rasulullah berada di Madinah. Selepas melaksanakan sholat sunat, Rasulullah berjalan menyalami jamaah dan warganya sampai di suatu tempat di sudut sebuah kota. Rasulullah melihat ada seorang anak kecil yang duduk kembali, yang duduk sambil menangis terseduh-seduh. Lalu baginda Rasulullah SAW menghampiri anak tersebut, dan Rasul berkata, "Ya bunayya, wahai anakku, kenapa engkau menangis di hari yang penuh bahagia ini, di mana teman-teman seusiamu sedang merasakan kebahagiaan bersama orang tua mereka, merayakan hari kemenangan. Dan tapi kenapa engkau malah menangis, wahai anakku?" kata Rasul. Anak kecil tersebut tertunduk lesu sambil menangis menjawab pertanyaan Rasulullah, "Wahai Tuhan, bagaimana aku tidak bersedih, bagaimana aku tidak menangis saat teman-teman usiaku mereka memakai pakaian yang baru, mereka bersantai bersama keluarga mereka, mereka bisa berkumpul bersama keluarga mereka, mereka bisa berdekatan bersama ayah dan bunda, mereka bisa menikmati hidangan yang enak di hari raya. Tapi aku, wahai Tuhan, aku tidak bisa merayakan seperti mereka, dikarenakan orang tuaku berjuang bersama Rasulullah. Wahai Tuhan, bagaimana aku tidak bersedih? Ayahku ikut berperang bersama Rasulullah, lalu ayahku meninggal dunia. Ayahku sahih berjuang bersama Rasulullah. Ibuku menikah lagi dan mengikuti suaminya, lalu tinggallah aku seorang diri." Anak kecil ini tidak tahu kalau yang di hadapannya dan yang diajak bicara adalah baginda Rasulullah SAW. Mendengar penjelasan anak kecil tersebut, Rasulullah menangis dan berkata, "Wahai anakku, maukah engkau
Aisyah sebagai ibumu, Ali sebagai pamanmu, Hasan dan Husain sebagai sepupu. Anak ini terperanjat dan terbangun, mengangkat kepalanya menghadap wajah Rasulullah. Ia sadar kalau orang yang di hadapannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu anak tersebut memeluk Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin ya Rasulullah, aku ingin sekali ya Rasulullah. Kemudian anak kecil tersebut diajak pulang oleh Rasulullah. Sampai di rumah anak tersebut dimandikan dan dipakaikan baju yang baru, yang bagus oleh Sayyidah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Disisir rambutnya dan diajak bermain. Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menangis bila melihat anak yatim. Rasulullah disebut abal yatama atau bapaknya anak yatim. Maka kalau ada di hari ini di antara kita, tetangga kita, saudara kita, ada anak yatim yang menangis, yang tidak bisa merayakan Idul Adha, mari kita santuni mereka. Mari kita beri pelayanan yang terbaik untuk mereka, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku bersama anak yatim, aku bersama orang-orang yang mendermakan anak yatim, aku bersama orang-orang yang menyantuni anak yatim. Kata Rasul, hakada fil jannah, hakada fil jannah, sambil mengacungkan, mengangkat kedua jarinya dan merapatkan kedua telunjuknya dan jari tengahnya. Hakada fil jannah, kata Rasul. Orang saat ini, orang yang saat ini menyantuni anak yatim, mengasihi anak yatim, ia akan berdampingan denganku seperti dekatnya jari telunjuk dan jari tengahku nanti di dalam surga. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sebaik apapun ibadah kita, salat kita, puasa kita, tapi ketika ada di antara saudara dan tetangga kita yang yatim dan kita tidak peduli terhadap mereka, kita termasuk orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang menghardik dan tidak peduli dengan anak yatim. Maka untuk itu, kalau ada hari ini keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, siapapun dia yang tidak memiliki ayah, yang dia yatim, mari kita bersama-sama kita santuni mereka. Mari kita berbuat terbaik untuk mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kisah yang dapat menjadi ibrah dan pelajaran buat kita adalah pada zaman Rasulullah SAW ada seorang pemuda sahabat Rasulullah yang bernama Alqamah. Alqamah adalah sahabat yang sangat taat salatnya, taat puasanya, taat ibadahnya, dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di akhir hayatnya ketika sakaratul maut, Alqamah tidak dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Alqamah keluh lidahnya, Alqamah kaku lisannya, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di saat sakaratul maut. Lalu istri Alqamah mendatangi para sahabat Nabi dan mengatakan, wahai sahabat Rasul, sekarang suamiku Alqamah sedang sakaratul maut, ia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ia tidak bisa mengucapkan kalimat itu karena lisannya kaku, lidahnya keluh. Lalu sahabat bergegas menyampaikan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saat ini Alqamah lagi merasakan sakaratul maut, tapi Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu Rasul mengatakan kepada sahabat, wahai sahabatku, apa yang menyebabkan Alqamah tidak bisa menyebutkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya? Lalu ditanyalah istrinya, wahai istri Alqamah, apakah Alqamah masih mempunyai orang tua? Apakah Alqamah masih punya ayah? Istri Alqamah menjawab, ayahnya sudah meninggal.
Apakah Alqamah masih punya ibu? Istrinya langsung tertunduk, ya Rasul, Alqamah masih punya ibu. Ibunya jauh tinggal sendirian di seberang sana dan ibunya sudah tua renta. Lalu Rasul memerintahkan sahabat Bilal dan Ali untuk mengunjungi Bunda Alqamah. Wahai Bilal, wahai Ali, berangkatlah kalian ke rumah Ibunda Alqamah. Tanyakan kenapa, tanyakan kepada ibunya apakah yang menyebabkan Alqamah sehingga tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai di depan rumah Ibunda Alqamah, Bilal dan Ali menghampiri Ibunda Alqamah yang sudah tua renta. Lalu Bilal mengatakan, wahai Ibunda, saat ini anakmu Alqamah sedang sakaratul maut. Lidahnya kaku, lisannya keluh, lisannya tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apakah gerangan yang menyebabkan Alqamah seperti itu? Lalu Ibu Alqamah tertunduk mendengar pertanyaan sahabat. Wahai sahabat yang mulia, Alqamah itu anak yang taat, Alqamah itu anak yang soleh, lidah ibadahnya rajin. Aku salut kepadanya dan aku bangga kepadanya. Tetapi setelah Alqamah menikah, kata Ibunda Alqamah meninggalkan aku. Alqamah sering mengalahkan aku, sering memenangkan istrinya. Alqamah selalu membela istrinya, ya sahabat. Alqamah selalu menyalahkan aku, padahal ia lahir dari rahimku, padahal dia lahir dari rahimku dari rahimku ya sahabat. 9 bulan 10 hari aku mengandungnya, bersusah payah wahnan ala wahnin. Tapi ketika ia sudah menikah, ia mengalahkan aku dan mengalahkan aku. Dia meninggalkan aku dan mengalahkan aku. Setiap keinginanku kalah dengan keinginan istrinya. Aku tidak ridho, aku tidak ikhlas, wahai sahabat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu sahabat menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasul, kami telah mengunjungi Ibunda Alqamah. Ibunda mengatakan bahwa Alqamah tidak taat kepadanya. Alqamah selalu mengalahkan ibunya dan memenangkan istrinya. Lalu Rasulullah SAW berkata, sampaikan kepada Ibunda Alqamah, aku yang akan datang kepadanya atau ibunya yang menghampiriku. Lalu sahabat kembali mengunjungi Ibu Alqamah dan menyampaikan pesan Rasulullah SAW kepada Ibu Alqamah. Ibunda Alqamah berkata kepada para sahabat, aku tidak membiarkan Rasulullah berjalan ke rumahku, maka aku yang menghampiri Rasulullah. Dengan tertatih-tatih Ibunda Alqamah menghampiri Rasulullah SAW, mendatangi rumah Alqamah dan akhirnya sampai di rumah Alqamah. Lalu Rasulullah SAW berkata, wahai Ibunda Alqamah, saat ini anakmu sedang sakarat. Ia sudah sakaratul maut. Dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bibirnya kaku, lisannya keluh. Kalau kau tidak memaafkan kesalahannya, maka engkau tidak akan mendapati Alqamah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu Rasul bersabda, wahai Ibunda Alqamah, kalau engkau masih tidak ridho dan tidak mau memaafkannya, maka Alqamah akan kami bakar, kata Rasul. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, wahai para sahabat, kumpulkan kayu bakar, kita bakar Alqamah. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Ibunda yang mana tega melihat dan menyaksikan anaknya sengsara. Tidak ada ibunda di dunia manapun yang menginginkan anaknya sengsara hidupnya di dunia ini. Pasti semuanya menginginkan anaknya sukses, anaknya taat, anaknya berbakti kepada orang tua. Maka ketika mendengarkan keterangan qaul Rasulullah SAW, Alqamah akan dibakar, hati Ibunda Alqamah luluh dan sambil menangis Ibunda Alqamah berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku maafkan Alqamah, bagaimanapun dia darah dagingku sendiri, bagaimanapun dia adalah anakku, aku maafkan kesalahannya ya Rasul.
Lalu Rasul mengatakan, ibunda, kalau engkau ikhlas mengatakan maaf kepada anakmu, maka anakmu Alqamah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi apabila kau tidak ikhlas mengucapkan kata maaf kepada anakmu, maka kau tidak akan bisa melihat anak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan akhirnya dengan keikhlasan maaf dari ibunda Alqamah menghembuskan nafas terakhir dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Berapa banyak di antara kita anak yang melupakan orang tuanya? Berapa banyak di antara kita anak yang hanya memikirkan istri dan keluarga tanpa mempedulikan kehidupan orang tuanya? Berapa banyak di antara kita istri-istri yang menghalangi suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya? Berapa banyak di antara kita istri-istri menjadi penyebab suami lupa dan durhaka kepada ibunya? Betapa sering kita lihat di sekeliling kita orang tua yang mempunyai anak sampai 4, 5, bahkan 10 orang, dan hanya 1 orang, diri ayah kita, dulu berusaha payah bekerja menafkahi dan membesarkan anak-anaknya. Tapi apa yang terjadi ketika anaknya sudah besar dan berhasil untuk menafkahi dan mengurus orang tua satu saja, kadang-kala kita tidak bisa sebagai anak. Padahal orang tua kita mengurus anak-anak yang 5 atau sampai 10 orang tua, atau ia tetap mampu dan bisa mengurus, menafkahi dan membesarkan kita. Namun sebaliknya, kita sebagai anak yang sudah tumbuh besar, sudah sukses dan berhasil untuk menafkahi ibu atau bapak 1 orang saja, kadang orang tua kita, orang tua kita oper alih kemana-mana. Astagfirullahaladzim. Terkadang kita lupa bahwa kita lahir dari rahim ibu kita. Kita lupa bahwa kita telah dibesarkan dan dinafkahi orang tua kita. Terkadang kita juga lupa dan asyik dengan istri dan keluarga kecil kita, padahal sangat tegas. Allah berfirman dalam surat Al-Quran Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughana 'indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tarhamhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Alqamah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena ibunya memaafkannya. Inilah besarnya maaf dari kedua orang tua kita. Seberapa banyak pun kesalahan kita pada mereka, orang tua kita pasti akan memaafkannya. Allahu Akbar walillahil hamd. Lalu setelah Alqamah meninggal, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat Muhajirin dan Ansor, wahai sahabat Ansar dan Muhajirin, siapa saja durhaka kepada ibunya, siapa saja yang durhaka kepada bapaknya, maka mereka jahanamlah tempatnya. Maka kepada kita semua jamaah Idul Adha rahimakumullah, dimanapun berada orang tua kita, kalau orang tua kita masih ada, datangilah orang tua kita, ciumlah tangannya, ciumlah kakinya, peluk tubuhnya, katakan, ibu, ayah, maafkan kami, doakan dan ridhoi kami anak-anakmu agar kami dapat selalu berbakti kepada ibu dan bapak. Amin ya rabbal alamin.